Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu 16 Juni 2021, hari yang berbahagia. Pasti yang kemarin nonton konten batubara dan udah pada masuk, pasti udah minimal cuan 5% sih. Dan itu perjalanan masih bagus, dan hari ini semakin bagus, dan nanti saya analisa lagi. Tapi juga ada yang kurang bagus juga. Ya hari ini 50-50 lah, kayak apa ya, ada yang bagus ada yang enggak, tapi harusnya kalau pemilihan sahamnya tepat hari ini dapat bagusnya seperti itu. Nanti kita cek aja. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan, yang pasti yang menarik dan yang tidak menarik. Yang tidak menarik maksudnya yang pergerakan yang kurang bagus ya. Kalau yang menarik yang pergerakan yang bagus. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti setiap pertanyaan teman-teman pasti saya balas kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet aja, bisa like, comment, share, atau subscribe seperti itu. Nyalain juga notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat, konten harian, review, teknikal dan bandarmologi, Sabtu Minggu, konten spesial, bisa kita isi diskusi, atau watchlist saham, atau bahas sektor, dan lain sebagainya. Terus juga yang mau donasi atau kasih tips ke cuan-cuan saham, bisa juga ada linknya di deskripsi konten. Silahkan kalau mau berbagi cuan, tapi bebas teman-teman ya, itu nggak ada paksaan. Kalau misalkan mau silakan, itu juga nanti bisa kirim-kirim pesan pakai itu. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Kita mulai dari transaksi dulu. Hari ini transaksi 12,4 triliun. Transaksinya bagus, kembali ke 12 triliun lagi, tapi pergerakan asingnya kurang bagus ya. Asing net sell total 453 miliar, dan sebenarnya kalau untuk IHSG bukan jumlah yang besar ya. Habis itu juga hari ini indeks kompak merah semua. Saya cek pakai RTI ya, dari Tokyo mau regional, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta, terus juga London, Frankfurt, terus juga indeksnya US, semuanya merah semua. Jadi sepertinya ada momentum ya. Terus juga kalau misalkan kita tahu kan COVID ini mulai meningkat lagi, walaupun sebenarnya agak miris juga ya. Kalau misalkan kita lihat Euro tuh, kalau nggak salah saya nonton tuh udah ada penontonnya Euro itu, sedangkan Indonesia sekarang masih kayak gini gitu. Maksudnya kayak ya itu sesuatu yang sangat berbalik lah. Di sana bola udah mulai boleh ada sporternya dan lain sebagainya, tapi di sini masih berkutat dengan urusan COVID, masih kembali kayak tahun 2020 gitu. Kayak waktu kita COVID banyak, langsung lockdown, wacana lockdown, lain banyak ya. Misalkan dari Jakarta, Jawa Barat, Bandung, kalau nggak salah udah pada mulai PSBB lagi itu. Itu jelas bakal jadi salah satu threat dekat-dekat ini sih. Nanti kita analisa aja. Masuk ke movers, hari ini yang di net buy terbesar dipegang oleh Bank Mandiri, masih diakumulasi asing, dan juga masih bagus lah kalau Bank Mandiri ini. Kalau blue chipnya ya, kalau saya lihat yang paling bagus sih sekarang Bank Mandiri dibandingkan yang lain. Lalu setelah itu ada MDKA yang masih dibeli asing 50 miliar, lalu Astra 50 miliar juga, Telkom 43 miliar, Telkom juga diakumulasi asing. Gudang Garam 33 miliar, dia juga naik 2%, nanti kita cek deh. Lalu BBNI 25 miliar, HMSP 22,2 miliar. Batu bara juga mulai masuk ke net foreign buy ya. Ini ada Indi yang hari ini jalan juga, naik 6%, dibeli asing 19 miliar. Menarik, nanti kita cek batu bara hari ini. Kita follow up ya setelah konten kemarin hari Minggu. Kalau yang belum lihat konten batu bara, bisa cek di video kemarin hari Minggu. Itu saya bahas pokoknya analisa saham batubara itu saya bahas semua teknikalnya dan katalisnya, logika, latar belakang, cara berpikir seperti itu. Lalu untuk net foreign sale terbesar dipegang oleh Bank BRI, ini yang bikin turun hari ini ya. Sebenarnya kurang agak serem juga sih ya, sekelas blue chip gitu turun 5%, volumenya besar, turnovernya 1 triliun, net foreign sale-nya 700 miliar. Ini view sangat kurang bagus sih. Entah dia merespon IHSG mau diturunin atau karena isu red issue-nya, nanti kita bahas aja untuk lengkapnya di PBBRI. Setelah itu ada Pegas 31,1 miliar, lalu ada TBIG 30,6 miliar, BBCA 24,5 miliar, LPPF 24 miliar, Tower 22,9
miliar seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Hari ini candlenya pun juga candle apa ya? Candle tanggung gitu. Dia naik enggak, turun enggak, di tengah-tengah shadownya ke atas tinggi, ke bawah juga tinggi. Artinya ya ketika turun yang beli itu banyak, ketika naik yang jual juga banyak. Seperti itu. Itu biasanya memang wajar terjadi di masa konsolidasi. Dan untuk saat ini IHSG memang masih dalam range konsolidasi ya. Bahkan gap belum tertutup karena yang candle ini high-nya tuh 6047, sedangkan yang hari ini low-nya tuh masih 6049. Jadi masih ada 2 poin dari gap ini yang belum tertutup dengan rapat. Kalau misalkan ditutup dengan rapat ya minimal low-nya high-nya ini 6047 4751, udah kayak nomor telepon ya. Seperti itu. Jadi gap masih belum ketutup, tapi cuma 2 poin doang sih. Seperti itu. Dan candle-nya pun juga candle nggak jelas sih, ini 50-50. Naik nggak mau, turun nggak mau, udah kayak warkop DKI ya. Naik ogah, turun ogah, seperti itu. Cuman sesuatu yang wajar karena memang IHSG deket sama support dan resistennya. Support dan resistennya sama-sama kuat juga. Untuk supportnya jelas di gap ini, artinya area 6047 masih belum berubah ya. Untuk resistennya juga sama di area 6115. Hari ini pun high-nya 6114 dan masih belum berhasil breakout seperti itu. Kalau misalkan kita lihat tanda-tandanya sih sebenarnya ada tanda-tanda koreksi ya. Ini histogramnya menurun, MACD-nya mulai berbalik arah. Terus juga, nah ini RSI-nya ada divergent ini. Ini harganya ke bawah, RSI-nya ke bawah, tapi harganya ke atas. Makanya dia kemarin dari Senin kalau nggak salah saya bilang IHSG ada tanda-tanda koreksi. Ini yang saya maksud karena saya sudah melihat ada divergent di IHSG. Tapi apakah bisa gagal? Ya bisa juga ketika RSI-nya nge-breakout ke atas. Setidaknya minimal breakout 63 ini dia bakal menggagalkan divergentnya dan bisa kembali naik seperti itu. Cuman untuk saat ini mendingan pakai patokan support resisten klasik dulu aja karena memang ini baru di masa konsolidasi. Itu support kuatnya ada di area 6047, resistennya ada di area 6115. Dan kalau dia breakout salah satu baru kelihatan baru bagus lah. Baru ada pergerakan signifikan. Kalau misalkan masih di dalam situ, ya intinya bakalan konsolidasi IHSG ini untuk IHSG ya. Cuman untuk beberapa saham ada yang melemah dan ada yang menguatnya masih menarik juga seperti itu. Jadi kalau misalkan IHSG belum jebol di 6047 ya masih aman lah. Kalau dia belum breakout 6115 juga hati-hati aja, nanti ada yang taking profit seperti itu. Jadi dia bakal konsolidasi, bisa dimanfaatkan ketika sideways gini. Kalau ada pelemahan, beli, nanti ke penguatan deket resisten, jual. Kalau misalkan dia breakout gimana? Ya tinggal beli lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia nyungsep lagi, setidaknya kan kita udah mengamankan cuan. Itu kalau untuk yang mau trading cepat. Tapi kalau jangka panjang mah hold aja selama dia nggak jebol stop loss-nya seperti itu. Tuh untuk support satunya dari 6047. Sorry. Untuk support 2-nya di area 6000. Nah, ini 6000 ini support keduanya. Cukup menarik. Untuk yang gap bawah nggak perlu kita omongin dulu. Nanti aja kalau ada arah ke sana. Cuman saya lihat untuk gap bawah ini harusnya bukan common gap, jadi tidak perlu ditutup. Tapi kalau misalkan memang ditutup sih lebih bagus. Tapi harusnya tidak perlu ditutup karena dia bukan common gap seperti itu. Itu untuk IHSG. Terus juga sekarang juga baru banyak katalis yang kurang bagus ya, sama yang kita bahas sedikit kayak COVID ini kan mulai meledak lagi. Kalau saya lihat beritanya di Instagram mulai lockdown. Jakarta terancam tarik rem darurat, Jawa Barat juga, Bandung juga. Jawa Tengah juga seperti itu. Terus juga ada varian COVID baru dan lain sebagainya. Walaupun kalau positifnya juga Pak Jokowi pengen Agustus sudah mulai herd immunity ya. Itu kalau nggak salah udah 50% orang kena vaksin gitu di Jakarta ya. Kalau targetnya kan seperti itu. Kalau saya nggak salah ya. Seperti itu. Jadi ya plus minus sih. Dan kalau saya lihat dari pasar ya, pasar cukup merespon tapi tetap banyak yang optimis gitu. Untuk saham-saham tertentu masih menguat, tapi untuk saham-saham tertentu juga pada menurun gitu. Makanya candle-nya juga kayak gini, tidak begitu jelas ya dia mau naik atau turun. Tuh, makanya kalau di masa kayak gini enak buat tektokan aja, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual. Jangan kebalik ya. Waktu dia udah jalan baru beli, waktu turun kena stop loss. Nah, itu nanti modalnya hilang kalau kayak gitu. Jadi itu aja. Mungkin nanti ketika COVID ini kondusif lagi, ekonomi membaik, nah itu bakalan lanjut bullish. Kalau view saya sampai akhir tahun harusnya
IHSG ini masih bagus kok sampai akhir tahun ya, dilihat dari banyak katalisnya ini. Lebih banyak yang positif daripada yang negatif, dan harusnya COVID ini udah beda lah sama tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin memang kayak panik banget ya ketika COVID datang bulan Maret itu. Semuanya pada lockdown, orang-orang bener-bener kayak ya ngelihat orang tuh kayak nggak mau deket-deket gitu loh tahun dulu gitu ya. Ya itu sesuatu yang wajar karena penyakit baru dan orang belum tahu cara mengatasinya dan lain sebagainya. Jadi ya semua orang pada kayak gitu. Tapi sekarang kita udah berpengalaman 1 tahun bersama COVID gitu ya. Vaksin-vaksin udah ditemukan, alat-alat pengecekan udah ditemukan, pengobatan udah ditemukan, yang sembuh juga udah banyak. Jadi kayak, dan yang namanya pandemi itu memang nggak bisa hilang ya. Pandemi itu tetap bakalan ada, tapi kita yang bisa beradaptasi gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau nggak salah flu yang kalau bersin-bersin itu juga beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu mungkin ya, itu juga jadi suatu hal yang serius kok karena belum ada obatnya. Cuman sekarang kalau misalkan kita flu ya paling bisa ke Indomaret atau ke warung dekat rumah gitu cari obat gitu ya. Mungkin besok 10 tahun 20 tahun ke depan ya kalau kita corona bisa beli ke warung terdekat ya. Bu, beli obat corona misalkan kayak gitu. Tuh yang pasti apa ya, itu untuk katalis dari makro dikit-dikit. Dan kalau dari kita sendiri sebagai trader ya intinya jaga resiko aja. Kalau memang pasarnya keadaan baru kayak gini ya harus menyesuaikan, karena kita tidak bisa mengontrol pasar, kita cuma bisa mengikuti pasar. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu mana saham-saham yang masih bagus, ya pakai metode swing atau di hold pun masih nggak masalah. Tapi untuk saham-saham yang tektokan, apalagi saham-saham yang harus exit dulu, lebih baik exit dulu seperti itu. Cuman view saya itu, ini dia juga ada penolakan kok dari 6047 ini. Selama 6047 ya, belum jebol, itu masih aman. Tapi kalau misalkan jebol ya mungkin dia ke arah 6000 dan titik akhirnya ada di sini, 5971. Kalau 5971 sampai jebol dia bakal double top dan mungkin bisa koreksi agak dalam lagi. Seperti itu. Itu sih. Yang pasti batasi resiko aja. Untuk saat ini kita main-main di antara 6047 sampai 6115. Tuh. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Jelas kita mulai dari Bank BRI aja ya, yang hari ini turun 5% dan asing keluar banyak dan ada volume, dan ini mengkonfirmasi semua sih. Itu ada gap dan ini itu ya. Bank BRI ini udah jebol double top juga kalau misalkan mau fair-fairan ya teman-teman ya. Nih, kemarin saya bikin konten, dia ada potensi bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, calon shoulder kanan dengan resiko terakhir di 4100. Saya udah bilang kalau misalkan 4100 jebol wajib keluar. Kenapa? Karena ini ada yang namanya double top. Kalau menurut saya dalam waktu ke depan ini BBRI masih ada target penurunan lagi. Kenapa? Ya karena memang dari sebuah pattern tuh ada targetnya. Nih, ini kan double top ya dia ya. Dan targetnya ya sekitar ke sini. Tuh. Bisa ke sekitar 3850-an lagi sampai mungkin dia ke sini 3840 sampai 3850, dan kalau menurut saya dia bisa bikin divergent gitu. Nanti dia comebacknya pakai double bottom yang lebih besar. Bottom 1 ini calon dia mau bikin bottom 2. Mungkin skenario-nya bisa berubah seperti itu. Apa yang harus dilakukan sekarang sesuaikan dengan strategi kita. Kalau misalkan kita memang maunya investasi, ya nggak masalah, turun dikit naik dikit itu sesuatu yang wajar. Malah bahkan kalau teman-teman udah yakin sama sahamnya, ya udah beli sekali, tutup, uninstall aplikasi, nanti panen 10 tahun ke depan. Kalau udah yakin dengan sahamnya. Tapi ya kalau menurut saya, kalau memang tujuan investasi jangka panjang tuh naik turun jangka pendek itu nggak usah dirisaukan lah seperti itu. Itu kalau buat yang investasi. Dan BRI ini masih bagus, jelas masih bagus, sekelas BRI ya, itu masih sangat bagus. Tapi kalau buat trading, ya harusnya tadi udah keluar sih, ketika dia jebol 4100, apalagi volumenya besar ya. Tuh, tapi kalau misalkan sekarang masih nyangkut, ya kalau menurut saya stop loss bisa di-adjust ke 4000 aja dah. 4000. Kalau misalkan dia jebol 4000, ya sebenarnya dia tanggung sih, targetnya dia kan tadi sampai 3840-an doang. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman udah nggak punya spare duit, ya kalau mau cut loss silahkan, nanti di bawah dibeli lagi. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman masih punya spare duit, artinya kemarin baru masuk setengah atau dan lain sebagainya, ya nanti ketika dia berada di titik terlemahnya 3830, area 3800-an, masukin lagi aja uang sisanya, seperti itu. Tinggal kita lihat dia turun sampai mana. Tapi kalau misalkan dia jebol 3840, nah itu wajib keluar karena dia bakal mencari low baru. Cuman kalau menurut saya skenario-nya bakal kayak gitu. Dia bakal membuat double bottom besar.
bottom 1, ini calon bottom 2 yang bakal dia bikin. Yang artinya kalau teman-teman mau masuk ke Bank BRI, alangkah lebih baik bisa masuk di area 3.900 sampai 3.800. Karena kalau dari view saat ini, dia arahnya ke sana. Dan jelas itu bakal membebani IHSG ya. Tahu sendiri kan bobotnya Bank BRI itu gimana. Nah itu mungkin juga bisa merespon karena beberapa teman-teman yang komen bilang BBRI mau red issue. Ya itu bisa juga ya, artinya investor merespon negatif. Kenapa? Ya karena ketika terjadi red issue itu kan saham-saham baru dikeluarkan gitu ya. Dan artinya nilai itu bakalan terdelusi, nilainya bakal berkurang nilai kepemilikan kita. Kalau misalkan saat ini kita, misalkan contoh ya, saham yang beredar ada 10, kita pegang satu, artinya kita kan pegang 10% kan sahamnya Bank BRI. Tapi ketika dia red issue, saham yang beredar jadi 20 dan kita cuma pegang satu doang, ya kita kan persenannya kan berbeda, jadi cuma 5%, nggak 10% lagi. Seperti itu. Red issue itu bisa dua arah, kadang bisa juga buat orang bandar yang untuk cari barang lebih banyak ya. Jadi sama dia barangnya dikumpulin, jadi ketika red issue dia bisa mesan lebih banyak saham baru, porsinya bakalan sama seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak direspon seperti itu ya berarti bakalan dijualin itu, karena responnya cuma positif dan negatif. Dan tujuan red issue pun juga ada yang positif dan negatif. Kalau menurut saya ketika kita entah di perusahaan entah sehari-hari, ketika kita menghutang untuk sesuatu hal yang produktif, itu kalau menurut saya nggak masalah. Misalkan teman-teman mau buka usaha, mau buka apalah sesuatu hal yang produktif lah, buka usaha, buka tempat makan, warung franchise dan lain sebagainya, itu kalau misalkan hutang nggak masalah, yang penting hutangnya terukur tuh. Tapi kalau ketika hutang itu digunakan untuk sesuatu yang konsumtif, nah itu bakalan nggak bagus. Kenapa ya? Karena nggak ada returnnya, padahal kita dapat bunga seperti itu. Dan yang terjadi di red issue seperti itu. Tujuan red issue-nya mau untuk apa? Kalau misalkan red issue-nya untuk ekspansi, biasanya market merespon positif, malah harganya diangkat banyak. Kayak contoh kayak Same itu kan mah naik banyak ya dia red issue. Itu salah satu contohnya aja. Terus Asa ini juga katanya mau red issue juga. Dia udah ditarik tinggi sekali. Itu karena bandarnya ngumpulin barang. Karena kalau misalkan kita mau dapat red issue, barangnya red issue, kita harus punya sahamnya dulu. Nanti kita kebagian berapa, seperti tinggal mau ditebus apa enggak. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tujuannya buat bayar utang, buat operasional perusahaan, ya artinya perusahaan kurang bagus memanfaatkan uang yang ada dan dia cari modalnya dengan kurang bagus. Itu dia mengorbankan investornya yang akhirnya nilai investornya turun gitu, dia terdelusi, jadi akhirnya keluar seperti itu untuk penjelasan singkatnya ya. Tapi kalau untuk dari teknikal sih itu tadi aja, dia yang jelas udah ada konfirmasi double top. Terlepas dari ini gap, ini harusnya common gap dan suatu saat bakal tertutup ya. Cuman kalau dari yang saya lihat saat ini arahnya masih ke bawah karena dia baru jebol double top dengan volume yang besar, terus asingnya juga keluar. Dan target double top tadi ya sekitar ke berapa tadi? Nah ini saya ulangin ya. Targetnya sekitar ke sini sih, 3.800-an. Ya 3810-an lah. Ya mungkin amannya bisa pakai low terakhir kemarin ya di sini, 3870-an ini. Tuh. Kalau dia nanti tanda-tandanya kalau mau masuk gimana Mas yang bagus? Ketika dia sampai ke sini, low yang sini kan area 3840 ini ya. Low yang sebelumnya ini, tapi indikatornya ke atas, artinya kan harga ke samping, tapi indikator ke atas, itu terjadi regular bullish divergence dan itu udah adalah momentum yang bagus untuk entry. Nah itu nanti biasanya tanda-tanda pembalikan arah dan bisa rebound ke atas. Tapi kalau dia belum terjadi divergence, nah lebih baik hati-hati, takutnya itu dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Nah untuk jelasnya besok bakal kita pantau terus ya untuk Bank BRI ini, karena ini pasti banyak teman-teman yang di dalam sini juga. Yang pasti itu aja, kalau saran dari saya itu, tapi keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Kalau masih punya barang nyangkut, tapi kalau buat investasi ya santai aja, tutup aja aplikasinya. Nanti sebulan 2 bulan ke depan juga udah mungkin udah 4.400 Bank BRI tuh. Tapi kalau buat trading ya lebih baik bisa amankan modal, kalau nggak average down di sekitar 3840 seperti itu. Nih kita lihat dalamnya ada big distribution besar sekali ya, dari broker KZ, BK, AK, ZP, dan baru hari ini distribusi besarnya tuh kalau dibandingkan kemarin-kemarin ya. Tuh asingnya juga turun, tapi sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dari asing masuknya ya, itu masih belum signifikan dibandingkan asing turunnya. Tuh, cuman kalau yang saya lihat hari ini penurunannya disertai volume. Artinya kalau menurut saya ini bukan markdown, asingnya buang barang. Jadi kayak ya lebih baik wait and see dulu. Kalau belum punya barang, jangan masuk ke Bank Mandiri dulu. Bank BRI, sorry. Seperti itu. Itu untuk Bank BRI, semoga bermanfaat lah ya, bisa menolong teman-teman semua. Lanjut kita cek BCA lah ya.
Sekalian lama nggak kita cek BBCA, walaupun belum ada pergerakan signifikan juga. Untuk yang Pegas sama TBIG masih sama, mirip-mirip, bisa pakai analisa kemarin. Kita cek BBCA. Nah, ini BBCA juga salah satu pemain bank digital loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu, itu BBCA juga udah dapat izin dan udah bikin, kalau nggak salah namanya Blue by BCA kalau nggak salah, itu Instagramnya masih dirahasiain sama dia. Tapi ya jelas ini perusahaan bank fundamental bagus sih. ROE-nya gila, efisien, bagus tuh. Dan hari ini, nah ini kayaknya panic selling kalau yang saya lihat ya, karena dia turunnya dengan volume kecil doang. Beda kan sama si Bank BRI tadi. Tuh, walaupun terjadi distribusi, tapi ya belum sebesar masuknya dia sih. Ini kan dia bahkan asingnya belum keluar banyak ya. Itu untuk yang asing, untuk bandar movementnya juga belum keluar banyak juga dibandingkan kenaikannya ini. Seperti itu. Cuman hari ini memang tidak bisa dipungkiri ada big distribution ya. Tapi ya cuman kecil sekali kalau asingnya cuman net sell 24,5 M doang. Bisa juga dia cuman ngelempar barang. Tuh, yang pasti kalau menurut saya BBCA ini beda sama Bank BRI, dia volumenya kecil soalnya. Candle-nya pun juga tidak terlalu kuat seperti itu. Bahkan dia dari rebound dari supportnya kan low ini ya 31800, hari ini rebound dari 31800. Tuh. Nah, ini mungkin bisa buat patokan juga. 31800 ini sebagai kuncinya Bank BCA. Kalau misalkan dia jebol 31800 bisa bikin double top juga soalnya. Ini top 1, ini calon top 2. Dengan catatan 31800 jebol dengan volume besar. Kalau misalkan belum jebol ya berarti belum double top, cuman potensial. Kayak misalkan kemarin saya bilang BRI potensi bikin inverted head and shoulder. Apakah terjadi? Ya nyatanya enggak kan. Itu makanya kenapa trader itu perlu konfirmasi. Seperti itu. Dan yang terkonfirmasi di Bank BRI malah double topnya. Nah ini untuk BBCA masih oke lah selama dia belum jebol 31.800 dengan volume besar seperti itu. Tapi dia juga mulai dead cross, terus histogramnya juga mulai turun, indikator RSI juga mulai turun. Ya lebih baik wait and see dulu untuk bank-bank saham-saham blue chip ini, karena uangnya baru nggak mengarah ke sana sih kalau menurut saya, baru ke batu bara ini. Kejar target bandara ini harusnya. Nah lanjut kita cek Bank Mandiri ya. Ini yang blue chip masih bagus biar kita nggak bahas yang jelek-jelek terus. Nah Bank Mandiri ini masih menarik, dia semakin mengkonfirmasi kalau dia confirmation breakout gitu. Dia soalnya menolak terus ketika turun ya. Kemarin low-nya 6225, hari ini low-nya 6200 dan closing-nya di area 6275 sampai 6300. Dia pun masih diakumulasi asing terus ya. Kelihatan sekali ini akumulasi asingnya. Hari ini pun masih ada big akumulasi. Terus bandar movement-nya juga naik. Foreign flow-nya juga naik, pergerakan asingnya naik, seperti itu. Masih aman untuk Bank Mandiri ini kalau dibandingkan dua tadi ya. Makanya kenapa saya kemarin bilang kalau blue chip untuk saat ini pilih Bank Mandiri dulu aja dibandingkan BRI BCA. Tuh, itu paling oke soalnya. Dan target kalau menurut saya masih bisa ke 6.600 kalau dilihat dari akumulasinya ya. Kecuali nanti tiba-tiba dia ada distribusi, markdown, bandar keluar, volume besar. Nah, itu baru kita ganti skenario. Cuman kalau untuk saat ini tinggal sabar menunggu aja. Tuh, malah bahasanya sekarang ini waktu yang bagus untuk entry karena masih dekat dengan neckline-nya ya. Dekat area 6250 sampai 6300 itu area buy-nya Bank Mandiri. Target ya ke sini tadi 6.600 target 1. Target 2-nya ke 6.800 buy pattern inverted head and shoulder ya. Tuh. Malah inverted head and shoulder-nya ke sini 6.900. Tapi kita lihat aja. Tuh, cuman kalau misalkan nanti tiba-tiba terjadi sesuatu juga, nah kita harus bisa adaptasi juga ya untuk Bank Mandiri ini. Seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Kita cek apa ya? MDKA kemarin udah, ASI tidak ada pergerakan signifikan, Telkom masih sama. Kita cek gudang garam aja. Kayaknya menarik ini gudang garam nih. Yang kemarin saya cek sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Dan ternyata kalau kemarin sih saya ngiranya bakal turun dulu, bikin double bottom atau setidaknya dia nutup gap dulu baru naik. Tapi ternyata enggak, langsung dikasih breakout dengan volume besar. Ini bagus sebenarnya, terlepas dari ada gap di bawah ini ya. Ya dia udah breakout double bottomnya. Dan kalau sepertinya target double bottomnya sudah terpenuhi. Nah, target double bottomnya kan cuma sampai sini, 35.000 ini, 34.950 ya. Tapi dia mau udah lebih, 36.650. Sebenarnya masih bagus juga sih untuk gudang garam ini. Dia mulai diakumulasi, ada akumulasi besar ya dia ya.
tambah kenaikannya disertai volume juga, breakout consolidation, cukup menarik sih sebenarnya gudang garam ini. Terus juga kalau nggak salah tahun depan itu atau tahun ini ya saya lupa, itu cukai itu nggak naik gitu. Mungkin juga kasih nafas buat si rokok-rokokan ini ya, karena belum pada jalan seperti itu. Ini untuk gudang garam masih menarik, bahkan dia masuk ke area EMA 50 ya. Setelah sebelumnya kalau nggak salah, berarti yang HMSP itu EMA 50 respect banget dia, itu resisten kuat sekali itu untuk HMSP. Tapi kalau gudang garam nggak begitu respect ya sama EMA 50. Nih asingnya juga mulai naik, setidaknya udah nggak markdown lagi asingnya. Setelah sebelumnya dijualin terus ya ini ya, sampai di sini setidaknya dia udah nggak ke bawah, cuman ke samping doang asingnya. Artinya asingnya udah keluar masuk seperti itu. Cukup menarik untuk gudang garam ini. Dan yang kemarin saya bilang dia ada gap tinggi nih di sini ya, 44.000, ada gap 1. Apakah menutup gap ke situ? Ya bisa juga. Tuh, karena kalau dilihat dari inflow atau uang masuk, volume, teknikalnya menarik ini untuk gudang garam. Ini ada gap 1 nih di 44.000. Terus gap yang lebih besar ada di sini sekitar 66.000 itu. Dan itu kayaknya harus ditutup sih. Tinggal tunggu waktunya aja dia sampai kapan dia bakal ke sana. Seperti itu. Cukup menarik, ini bisa dijadikan watchlist. Nanti kalau misalkan dia ini kan baru kena resisten ya dia ya. Ini juga nggak tahu apakah sudah breakout atau belum. Karena kalau misalkan fair-fairan bisa juga dia udah breakout intraday lalu di retest ya. Jadi kayak dia udah ke atas lalu retest, tapi terjadi dalam waktu 1 hari. Tapi kalau dilihat dari candlenya harian sih belum terlihat breakout seperti itu. Jadi lebih baik wait and see dulu aja untuk aman ya, karena dia pas banget kena resisten ini di sekitar 35650 ini waktu dia closing ya. Itu low-nya di sini. Tuh kalau misalkan besok dia menguat ya mungkin bisa entry. Tapi kalau misalkan besok dia retrace, mungkin dia bisa bikin cup handle. Itu nanti tinggal tunggu aja dia bottomingnya di mana. Itu bisa pakai Fibonacci sampai kemana kalau misalkan dia retrace ya. Nah ini tinggal angka-angkanya berapa tuh, bisa dicicil. Maksudnya jangan sekali pukul. Ini juga saham jangka panjang sih, jadi slow aja. Nah kalau yang bagus sih masuknya di sini ya, 34.000 itu golden pocket Fibonacci 0,618 ya. Tapi kalau misalkan mau aman ya bisa nyicil dari 382 ini, 34952, 34525 sama 34.000. Tuh kalau mau nyicil bisa oke. Tapi kalau misalkan besok tiba-tiba dia arahnya ke atas, ya tunggu dia setelah breakout. Nih, karena dari resisten area 35.800-an sampai bagusnya setelah dia masuk 36.000 lah. Dah itu aja. Kalau dia udah bisa closing di 36.000, itu bakal menarik karena dia udah breakout seperti itu. Cuman yang perlu diwaspadai, dia masih downtrend. Baru tanda-tanda pembalikan arah. Sebelumnya juga pernah di sini tanda-tanda pembalikan arah, tapi ternyata belum kuat gitu. Ini ada double bottom ya. Bahkan udah breakout, udah merespon double bottomnya, tapi ternyata kena prank seperti itu. Itu yang perlu diwaspadai dari saham downtrend itu, karena trennya masih turun. Tapi kalau misalkan dia turnovernya sekarang, itu bakal menarik banget, kita dapat harga yang bagus sekali seperti itu. Itu untuk gudang garam. Lanjut kita ke HMSP, temannya sekalian ya, yang hari ini ikut naik juga. Naiknya juga lumayan. Sorry. Hari ini kuning ya, saya lihat bawahnya. Hari ini kuning HMSP. Dan terjadi akumulasi juga dari broker DR ya, setelah kemarin dia dividend trap. Tapi dia udah ada divergent. Nih, indikatornya sudah ke atas, tapi harganya ke bawah. Ini kalau misalkan mau tunggu konfirmasi ya, tunggu satu candle pembalikan arah harusnya udah cakep banget kok. Dan dia sudah tidak membuat low baru. Low-nya kan terakhir 1175, hari ini low-nya 1175. Tuh, kalau misalkan teman-teman berani spek buy sekali ya, kalau dilihat dari tanda-tanda sih udah menguat ini HMSP ini. Kalau teman-teman berani spek buy, spekulatif buy, ya silakan aja masuk sekarang, nanti stop loss-nya taruh di bawah 1175 biar dia nggak membuat low baru seperti itu. Karena kalau tanda-tanda udah ada tanda-tanda menguat ini HMSP ini. Pertama dari divergent ya, walaupun belum konfirmasi ya. Karena kalau misalkan mau aman ya tunggu konfirmasi. Misalkan ada candle hammer atau doji. Nah itu kan konfirmasi biasanya, terus tinggal masuk dan dia udah divergent. Tapi kalau berani spek buy, ya masuk sekarang aja. Itu buat teman-teman yang agresif ya, kalau mau masuk sekarang seperti itu. Cukup menarik, ada akumulasi, ada volume, histogramnya juga udah mulai menguat setelah dia melemah terus, udah mulai menguat. Ini juga bakal golden cross-nya bakal mantap sekali kalau dia golden cross ya. Hari ini ada akumulasi, kemarin belum tapi baru hari ini. Bandar movement-nya masih ke bawah, belum ada tanda-tanda
foreign flow-nya juga masih ke samping, belum ada tanda-tanda seperti itu. Jadi masih spekulatif buy lah kalau untuk si HMSP ini. Kalau base entry tadi dekat area 1175 lah. Untuk stop loss taruh aja 2% di bawah 1175. Misalkan 1150 atau 1145 kayak gitu. Tuh, masuknya tinggal di area-area 1175. Target ya harusnya kalau resisten di sekitar sini nih, ada resisten nih 1300 sampai 1310 nutup gap, itu resistennya dia. Tuh. Menarik juga kalau misalkan dapat di sini ya, nanti ternyata dia bukan dead cat bounce, dia breakout sini, dapat double bottom, lanjut lebih tinggi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang merah-merah dulu. Kita cek merah-merah ada apa aja nih yang menarik ya. Nah, BBKP ini kok dia masih turun terus, kita ceknya. Dibandingkan saham-saham yang lain dia masih turun terus ya, yang lain udah pada rebound. Untuk BBKP Oke. Terakhir ini juga kalau menurut saya masih menarik untuk BBKP ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, waktu dia naik volumenya besar, waktu dia turun volumenya tidur. Ini biasanya bandarnya sengaja markdown. Kalau enggak ya biarin aja retailnya pada bosan di dalam gitu. Karena kalau ngangkat retail banyak tuh bandar juga berat ya gitu. Maksudnya gini lah, kenapa ada fase akumulasi? Karena kita pun kalau misalkan kita mau ngangkat barang ya, kalau misalkan kita ngangkatin barangnya retail, barangnya orang lain, itu kan namanya sedekah. Tapi kenapa ada fase akumulasi? Jadi ya fasenya memang diakumulasi dulu. Diakumulasi, habis itu diangkat harganya. Nah, nanti waktu diangkat itu bisa sambil distribusi, bisa sambil jualan. Kalau enggak ya waktu di atas baru jualan, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kayak gini itu biasanya fase markdown. Jadi biasanya bandarnya belum keluar, tapi ya harganya nggak diapa-apain, sahamnya didiemin aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya ini kenapa mas, ya karena baru nggak digerakin aja. Mungkin bandarnya baru main ke saham lain, bisa juga kan, karena belum momentumnya. Dilihat dari bank-bank baru pada melemah, kalau dia ngangkat sendiri ya nanti bisa buat taking profit malahan kayak gitu kan. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari volume koreksinya masih menarik untuk Bank Bukopin ini. Tapi kalau misalkan konfirmasi kapan naiknya saya juga nggak tahu juga ya. Nih, setidaknya misalkan kita menarik level dari Fibonacci ya, dari low dia terakhir ada di sekitar sini. Nah, ini sampai sini. Nah, dia udah sampai golden pocket ya 0,618. Terlepas dari golden pocket, dia memang udah sampai support kuatnya. Ini di area low-nya ini ya, 428 dan pas dia closing di 428. Bahkan udah ada dorongan dari bawah ya. Dia low-nya hari ini 426 tapi rebound ke 428. Harusnya ya habis ini jatahnya ke atas atau setidaknya ke samping. Yang artinya kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen masuk ke BBKP, ini resikonya rendah sekarang. Kenapa? Karena setidaknya kalau misalkan dia jebol, ya tinggal cut loss aja 2% atau 3% kasih spare gitu. Tapi ketika dia arahnya ke atas, nah itu arahnya tuh apa ya? Spare-nya tuh besar gitu loh dibandingkan turunnya. Itulah teknik buy on weakness. Bahkan lebih aman tapi ya butuh kesabaran karena nggak tahu juga kapan dia akan diangkat seperti itu. Malah menarik ini BBKB. Kalau menurut saya turun dengan volume kecil. Tuh, hari ini tapi ada distribusi walaupun distribusi kecil. Untuk broker satunya small dis, ini berarti YB ini ya. Terus 3 broker teratasnya normal, YB, KK, HD. Lalu top 5-nya baru big distribution seperti itu. Belum terlihat ada akumulasi. Ini juga masih ke bawah terus, merah. Untuk bandar volumenya juga masih turun terus. Tapi pergerakan asingnya belum ada respon ke bawah. Jadi dia masih ke samping. Seperti itu. Dan dilihat juga waktu ini naik, ininya juga naik, harganya naik. Jadi mungkin bisa kita asumsikan kalau bandarnya sekarang asing. Karena memang BBKP ini udah dibeli sama Kukmin Bank ya. Banknya Korea. Itu kemarin McD aja waktu collab BTS ramenya bisa kayak gitu tuh. Nanti kalau misalkan Bukopin bikin gebrakan marketing sama BTS, wah itu nasabahnya apa nggak gila-gilaan tuh, army di Indonesia ya. Tuh cukup menarik sih saham yang diakuisisi ini. Mohon maaf ini Jogja hujan lagi ya, jadi kita saya bikin konten sambil hujan-hujanan. Bukan hujan-hujanan sih, maksudnya kan ada suara hujan. Ya semoga tambah sahdu dan tidak mengganggu ya teman-teman, tetap bisa mendengarkan. Seperti itu. Ya, intinya ini aja untuk supportnya BBKP sekarang ada di 428. Itu support kuatnya dia harusnya. Kalau misalkan jebol lebih baik keluar. Tapi kalau nggak jebol ya udah teman-teman dapat harga yang bagus. Untuk resisten di kotak pink ini atas area 450-an ini, 450 itu resistennya dia. Tapi kalau yang kayak gini harusnya bagus sih ini kalau dia dari tanda-tandanya ya. Dia juga merespon MA 200, dia rebound dari MA 200. Bentar lagi juga udah mau kena MA 200 ya.
Ini buy on weakness yang bagus harusnya. Tapi batasi resiko dan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Itu untuk BBKP. Lanjut kita cek yang hijau-hijau aja, karena kayaknya saya mau lihat banyak saham batubara hari ini. Semoga waktunya masih oke, 30 menit ya, nggak apa-apa. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita mulai dari Arto dulu. Nah, ini Arto udah hit target ya. Kalau teman-teman kemarin ngikutin konten saya beberapa minggu yang lalu, saya bilang Arto ini ada. Nah, ini masih coret-coretannya masih sama ya, 10%. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ya karena memang targetnya seperti itu gitu loh. Nih, pas dia sampai targetnya 14.000. Tuh. Kenapa? Karena ya ini, pertama dia ada bikin namanya pattern flag. Dia naik, terus konsolidasi, terus breakout. Nah, ini namanya kan flag. Tuh, ada satu view di sini. Ini flag pertama. Terus akhirnya dia melanjutkan penguatan sampai targetnya sekitar 14.000. Dan ini udah hit target hari ini. Nah, yang kedua dia kan bikin yang namanya penan ya, bullish penan. Dan targetnya setelah dia breakout ya sekitar sini juga, pas 14.000 juga ya dari waktu dia breakout. Jadi memang trading itu bisa diukur teman-teman, kok teman-teman tahu ilmunya ya. Tuh, makanya hal kayak gitu kayak kalau orang-orang udah biasa lihat ya kayak gitu udah auto cuan sih harusnya. Tinggal dikonfirmasi dengan volume, indikator, terus juga akumulasi distribusi seperti itu. Tuh, hari ini juga masih menarik, dia bahkan breakout RSI-nya. Artinya dia tidak membuat divergent ya. Dia membuat higher high, RSI-nya juga higher high. Yang artinya tren belum melemah untuk yang saat ini. Tapi kalau dilihat dari sini memang dia udah membuat lower low. Tinggal kita lihat aja apakah bisa breakout sini 93,95 untuk si Arto ini. Tuh, yang pasti ini saham all time high. Harusnya apa ya? Kalau teman-teman kemarin ngikutin waktu konten saya di sini ya, itu kalau saya sih sekarang rekomendasi hold aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, sebenarnya agak riskan kalau mau masuk sekarang ya. Tuh, mungkin kalau untuk support terdekat ada di area sini sekitar 13.500 ini. Karena sebelumnya resisten high-nya ini 13.475 dan sekarang udah jadi support seperti itu. Jadi kalau misalkan supportnya ada 13.500, untuk resistennya ya high ini 14.275. Tapi ini saham all time high, tinggal ikutin aja dia arahnya mau kemana. Tuh, masih cukup menarik untuk Arto. Hari ini juga ada big akumulasi. Terus juga Gojek mau listing ya. Ini salah satu yang diakuisisi kalau nggak salah ya sama Gojek itu. Dia juga bapaknya bank digital. Tapi ya memang udah naik tinggi. Tapi kalau dilihat dari semuanya masih oke kok seperti itu. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya hanya menganalisa ya. Untuk target breakoutnya dia sudah hit target. Jadi kalau naik yaitu memang karena dia mau diangkat, bukan karena targetnya. Seperti itu. Target patternnya sudah tercapai soalnya. Seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut kita ke batubara. Kita mulai dari Indi. Ini udah bagus Indi hari ini. Selamat lah ya buat teman-teman yang kemarin misalkan nonton konten saya hari Minggu kemarin yang saya upload hari Sabtu ya, hari Sabtu atau Minggu saya lupa, analisa saham batubara. Terus hari ini harusnya sih udah pada cuan minimal ya, minimal udah pada cuan 5% lah kalau masuk hari Seninnya ya. Sekarang hari Rabu, lumayan 3 hari dapat cuan 5%. Dan perjalanan belum selesai teman-teman, ini baru awalan aja ini. Serius, ini baru awalan aja. Mungkin bahkan ya batubara ini bisa jadi moversnya IHSG, penggeraknya IHSG untuk akhir-akhir ini. Karena ya banknya baru pada keok kan. Nah, all eyes on coal ya. Bukan all eyes on me ya, all eyes on coal, ke arah batubara semua mata tertuju ke sana. Seperti itu. Hari ini naiknya bagus, dia volume ada, candlenya solid, hampir nge-break high-nya, tapi belum mampu ya di 14.75 itu. Dan bahkan ya kalau saya bilang Indi ini masih di area buy kalau menurut saya. Beda sama Adaro, dia udah breakout double bottom. Adaro itu memang dia udah diakumulasi duluan ya. Jadi jalannya juga lebih cepat. Yang paling cepat ITMG karena diakumulasi lebih duluan lagi. Setelah itu Adaro. Nah, ini baru Indi juga sama Doit. Tuh, cukup menarik untuk Indi ini hari ini ya. Dia ada volume, terus juga ada big akumulasi dari BK, Mbah JP Morgan ini ya, besar sekali. Yang bawahnya cuma 600 juta, 300 juta, 300 juta, dia 13 miliar sendiri. Hampir 55% barang hari ini disikat sama Mbah JP Morgan ini kalau nggak salah BK tuh ya. Asing masuk banyak, bandar movementnya juga mulai spike ke atas, walaupun belum ada arah ke atas ya, baru spike doang.
tapi bandar volumenya juga udah mulai naik, cukup menarik. Dan karena memang dia ini baru konsolidasi ya, masih menarik untuk di buy kalau menurut saya untuk si Indi ini, sama dia masih di bawah 1600. Nah, untuk targetnya sih, target pertama ke 1600 dulu. Tuh, kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness tapi nggak tahu ya kejemput atau enggak, itu di sini sebenarnya 1395, area 1400-an itu buy on weakness-nya dia. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 1600. Tuh, selama dia masih di bawah 1600, kalau buat jangka panjang masih oke banget kok Indi ini. Apalagi hari ini ada big money, ada inflow yang masuk ya, itu bakal menarik sih. Kalau misalkan dia bisa breakout 1600, target selanjutnya ke sini 1775, kalau sekitar 1710 sampai 17175. Kalau misalkan dia bisa breakout, dia bikin double bottom juga, dan yaudah perjalanan minimal ke sini 2000. Dan kalau dia bisa breakout 2000, dia bikin cup handle besar, mungkin ya. Ini cup, ini calon handle-nya. Targetnya ya udah dihitung sendiri. Yang pasti kalau teman-teman mau lebih dalam untuk pembahasan batubara, cek video kemarin minggu aja yang thumbnailnya warna biru di uploadsnya cuan-cuan saham ya. Saya menganalisa batubara secara mendalam itu untuk target dan lain sebagainya. Masih menarik sekali batubara ini, dan sayang banget kalau teman-teman nggak punya salah satu ya. Saya bukan pom-pom, saya cuman ya ini apa ya, peluang di depan mata lah batubara ini. Pilih salah satu aja, terserah mau yang mana, semuanya sama-sama oke. Kecuali PTBA masih belum ada uang masuk kalau saya lihat ya. Kalau dibandingkan yang lain udah pada uang masuk, udah pada jalan, PTBA masih belum. Ya mungkin agak telat lah karena bobotnya dia juga paling berat kan, mungkin seperti itu. Ini untuk Indi masih menarik. Tuh, supportnya tadi, resistennya juga udah. Lanjut kita ke Adaro yang sepertinya udah breakout hari ini. Wah, ini cakep banget sih, cakep sekali. Ternyata breakoutnya kemarin teman-teman ya. Ya, breakoutnya kemarin ternyata. Makanya hari ini dia bisa naik 6%. Itu karena udah breakout dia. Di sini berarti mungkin breakoutnya 11 Juni ini breakout, lalu dia retest, dan hari ini dia udah mulai jalan seperti itu. Dia beda sama si Indi tadi. Kalau Indi kan masih sekitar sini ya. Ini udah breakout double bottomnya kalau si Adaro ini. Tuh, bottomnya pun juga, double bottomnya pun juga tinggi juga ya untuk targetnya. Anggaplah sampai sini ya. Nah, minimal ke sini nih targetnya Adaro ini. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang, lebih baik hold keras. Ini mau dilihat dari apapun dia masih bagus sekali. Yang jelek cuma satu ya, dia udah mulai masuk area overbought. Itu doang yang jelek. Nah, ini saya nggak kebalik kan, overbought. Jadi itu untuk targetnya masih panjang sih, dan ini kalau hold sampai akhir tahun masih menarik banget. Apalagi kok teman-teman punya barang di bawah ya. Tuh, naik dengan volume besar, koreksi dengan volume kecil, dia retest, resisten, dan akhirnya naik seperti itu. Target masih 1500-an lah mungkin lah ini untuk Adaro. Tinggal tunggu aja, mungkin seminggu atau sampai sebulan ke depan harusnya batubara bagus, karena uangnya mulai pada masuk ke batubara ini. Tuh, cakep sekali sih, dia udah breakout double bottom. Sebelumnya double bottom kecil, dia breakout, terus juga udah jalan, udah target, terus ini juga udah breakout. Nah, tinggal targetnya ke 1500 untuk double bottom kecilnya, double bottom besarnya. Dan kalau misalkan dia bisa sampai breakout sini, 1600 ini bisa breakout ya, itu dia ada cup handle besar sekali. Targetnya bisalah ke 3000-an, itu mungkin 2600. Untuk detailnya sama, cek aja video kemarin minggu ya. Saya membahas secara mendalam untuk saham batubara itu. Pokoknya analisa batubara tuh menarik, dan kalau dilihat dari hari ini semakin cakep, uang yang masuk semakin besar. Kenapa kalau saya bilang volume itu penting, volume itu bagus? Karena kalau kita mau menggambar uang itu harus pakai duit teman-teman. Ini bandar ini gambar kayak gini tuh uangnya banyak loh ini. Jadi kayak ya nggak bisa main-main gitu. Dia bahkan udah breakout support juga nih. Ada support di 1365 ini. Sekarang udah jadi support ya. Jadi support terdekatnya area 1350 sampai 1365. Untuk resisten atau target mungkin sekitar sini nih. 1500-an. Tuh, itu untuk Adaro. Masih cakep banget sih ini untuk Adaro ini. Ya yang pasti semua batubara masih menarik lah. Lihat konten kemarin minggu aja ya untuk detailnya. Kenapa saya bilang masih menarik. Lanjut kita cek kertas-kertasan yang udah mulai rebound juga. Kita mulai di INKP. Ini yang saya bilang dia udah mulai divergent ya. Tapi sebenarnya belum ada konfirmasi. Konfirmasinya apa? Kalau dia bisa breakout sini 9175, itu bakalan bagus banget INKP. Kenapa? Karena dia bakalan double bottom. Tuh. Tapi kalau divergent memang dia udah divergent ya. Pertama dari harganya udah ke samping. Nih, sebelumnya kan yang ini, yang hijau ini ya. Dia harganya ke bawah, tapi RSI-nya ke atas. Itu pertama. Terus kedua dia bikin divergent lagi. Harganya ke samping, tapi RSI-nya ke atas.
nih. Jadi memang udah semakin lemah penurunannya dia itu. Tuh, tapi hari ini masih belum ada konfirmasi. Kalau misalkan teman-teman beli sekarang sebenarnya agak tanggung ya. Kecuali teman-teman belinya di sini sekitar 8150 itu harusnya bagus karena pas di bottom, pas dapat divergen, pas dapat momentum itu bagus kok di situ. Tapi karena dia udah naik 5% sebenarnya dia kentang ini. Takutnya kalau dia dead cat bounce doang. Kalau mau konfirmasi masuknya kapan? Masuklah ketika dia breakout 9150 dengan volume besar. Tapi kalau tanda-tandanya harusnya dia bisa breakout ini. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 9150, setidaknya dia ada double bottom dan targetnya minimal ke sini 10.000. Tuh, masih menarik ya, 10%-an untuk naiknya. Kertas ini kan juga apa ya, spreadnya tuh besar-besar. Jadi cari cuan di kertas-kertasan ini mantep banget ini INKP sama Tekim ini. Hari ini juga mulai ada dana masuk, volumenya lumayan ya. Walaupun belum dia udah di atas rata-rata sih, udah di atas rata-rata, tapi belum terlalu besar ya. Bisa juga dia ngelanjutin besok ya. Ini kan udah apa ya, comebacknya sektor basic industry setelah kemarin TPIA naik banyak. Apakah ini jatahnya INKP sama Tekim? Nah ini kalau dilihat harusnya sih kita lihat aja sampai weekend, besok kan hari Kamis sama Jumat ya. Itu harusnya INKP sama Tekim lanjut sih, itu aja. Cuman kalau mau aman ya kalau dia breakout sini, jebol sini ya, breakdown 8.000 ini lebih baik keluar aja. Seperti itu. Tuh resisten di 9125, supportnya ada di sekitar 8000. Untuk Tekim ini masih di tengah-tengah, lebih baik jangan masuk dulu, tunggu dia turun lagi, kalau nggak breakout sekalian. Tapi kalau dari divergennya harusnya dia naik tinggi ini, harusnya ya, karena dia ada divergen besar sekali itu dari tanggal 13 April tuh. Hari ini juga ada akumulasi besar dari 3 sama 5 broker teratas ya. Untuk broker pertamanya normal doang, CS. Untuk 3 sama 5-nya ada big akumulasi. Cukup menarik untuk INKP ini, dia juga baru di area demand-nya di kotak warna pink ini. Tuh, itu aja. Ya, harusnya kita belinya tadi pagi, tapi kalau sekarang udah dekat, agak ketinggalan ya. Tapi dia meninggalkan gap kalau nggak salah ini. Dia high-nya 8350, hari ini low-nya 8275. Oh, nggak ada gap, sorry. Tuh, inilah bisa dijadiin watchlist ini, kertas terus batu bara itu menarik ya. Terus juga kalau yang lipo-lipoan tuh karena baru grupnya baru jalan aja, tapi nggak tahu, hati-hati aja. Yang pasti setiap ada pesta pasti ada yang cuci piring gitu. Itu aja, jangan sampai teman-teman jadi cuci piring ya, karena udah naik tinggi banget. Lebih baik cari saham-saham yang masih aman aja resikonya, jangan maksain beli di pucuk lah, nanti jadi tukang cuci piring. Itu untuk INKP. Lanjut kita cek adiknya. Nah ini tumben-tumbenan ya, biasanya kalau misalkan sama-sama naik itu INKP itu naiknya lebih apa, Tekim tuh naiknya lebih kuat. Tapi hari ini INKP naiknya lebih kuat. Iya, INKP naiknya lebih kuat ya daripada si Tekim. Biasanya Tekim pasti lebih kuat, tapi ternyata enggak. Sama juga sebenarnya si Tekim sama INKP ini, dia udah divergen panjang. Bahkan kalau si Tekim ini udah dari sini ya, dia kan low-nya kan di sini nih, 30 Maret, 31 Maret ya, dia dari sini. Kalau tadi kan April kalau INKP, ini dia divergennya dari 31 Maret, udah ada divergen besar banget. Terus juga setelah itu di sini juga ada divergen lagi, dia harganya ke samping tapi RSI-nya ke atas. Tuh, ini ya. Ini RSI-nya ke atas. Tapi harganya ke samping. Sama. Nah, makanya ada regular bullish diversion dan hari ini dia merespon naik 4%. Volumenya juga lumayan untuk si Tekim, walaupun semalam dia di call sama Om VVIP ya, tapi kalau saya lihat masih aman sih harusnya. Bandarnya lebih kuat ini. Kalau saya lihat ya dari pergerakannya hari ini si Tekim ini. Tuh, sama kayak si INKP tadi, sama-sama CS ya untuk si bandar ya. Menarik juga. Dan kayaknya Om VVIP udah keluar nih, YP-nya udah mulai keluar. Karena dia kan pakai broker Mirai ya, YP. Tuh, sama dia juga di tengah-tengah untuk Tekim ini belum ada konfirmasi. Kalau misalkan mau aman ya beli di sini 8.900-an nih aman buy-nya di situ. Tapi kalau mau tunggu buy on breakout bisa sekitar setelah 9.900. Seperti itu. Dia juga bakal bikin double bottom dan targetnya minimal bisa ke sini 11.150. Tuh untuk double bottomnya dia ya, sekitar situ. Menarik juga, itu bisa jadi watchlist ya kalau teman-teman bingung mau masuk ke saham apa. Tadi yang saya bahas kayaknya beberapa menarik ya, dari Bank Mandiri, terus batu bara, terus ini juga kertas-kertasan, harusnya sih oke. Tuh dia juga habis koreksi dalam panjang ya, tapi belum ada reboundnya.
Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat, terus juga bisa dijadikan referensi teman-teman. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya nggak mau ya, kalau misalkan saya bilang ini itu, terus teman-teman langsung HK tanpa analisa, nanti nyangkut tanya-tanya ke saya, itu namanya kurang bertanggung jawab dengan uang sendiri. Jadi ya silahkan, karena itu yang bakal menyelamatkan kita di bursa saham ya, yaitu analisa kita sendiri. Kalau misalkan kita belinya tanpa analisa, ya ketika terjadi sesuatu ya kita bingung gitu. Tapi kalau kita udah punya analisa, punya trading plan yang bagus, nah saran atau referensi dari orang lain itu juga jadi referensi aja. Bahkan saya pun kadang mengikuti referensi dari orang lain. Ketika A ngomong ini saham ini bagus, tapi nggak langsung saya beli, saya analisa dulu. Kenapa sih dia bilang bagus? Oh ternyata volumenya menarik. Oh ternyata dia mulai golden cross. Oh ada divergennya. Nah itu kalau misalkan oke, tinggal cari titik yang bagus untuk entry, money managementnya juga, terus entry, terus ya udah, resikonya tetap harus dijaga dengan stop loss seperti itu. Itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oh ini juga masih ada gap ya, walaupun kecil nih. Ini high-nya 14.625, ini low-nya 14, high-nya 15.450, low-nya 15.550, ada gap kecil ya. Nggak tahu bisa ketutup nggak tuh. Itu aja. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.